Baik, untuk menyelesaikan soal seperti ini kita memerlukan dua huruf setelah deret tersebut. Pertama kita tulis soalnya terlebih dahulu. Untuk menentukan dua huruf setelah barisan tersebut, maka kita perlu mengetahui pola dari barisan tersebut. Yang pertama dari C ke T, karena terlalu banyak maka kita coba dari C ke F. 3 huruf setelah C yaitu F, 3 huruf setelah F adalah I, maka 3 huruf setelah I adalah huruf L. Untuk pola selanjutnya yaitu 2 huruf sebelum T yaitu R dan 2 huruf sebelum R adalah P, maka 2 huruf sebelum P adalah huruf N. Maka jawabannya adalah E. Bentar. Jangan di skip dulu ya. Ayo kita ngerjain satu soal matematika bersama Math Club MSC. Oke, kakak punya satu soal nih. Yuk kita kerjain bareng-bareng. Soalnya, berapa hasil dari 5 pangkat 4 ditambah 5 pangkat 4 ditambah 5 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 4 dibagi 10 pangkat 3. Kira-kira gimana ya cara nyarinya? Hitung satu-satu, Kak. Bisa aja sih. Tapi di sini kakak akan menjelaskan cara yang lebih mudah loh. Dengan apa, Kak? Dengan menggunakan sifat-sifat eksponen. Di sini kakak akan menggunakan dua sifat-sifat eksponen. Yang pertama, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Lalu sifat yang kedua, A pangkat M dikalikan B pangkat M itu sama dengan A dikali B dipangkatkan M. Oke, kita langsung bedah aja ya soalnya. Pertama, kita sederhanakan dulu bentuk pembilangnya. Di sini ada penjumlahan berulang dari 5 pangkat 4 ditambah 5 pangkat 4 ditambah 5 pangkat 4. Nah, itu kan sama dengan 3 dikali 5 pangkat 4. Dan juga 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 4 sama dengan 4 dikali 2 pangkat 4. Sehingga diperoleh bentuk lainnya menjadi 3 dikali 5 pangkat 4 dikali 4 dikali 2 pangkat 4 dibagi 10 pangkat 3. Kemudian selanjutnya 3 bisa dikalikan dengan 4 sehingga kita mendapatkan 12. Lalu kita kalikan lagi dengan 5 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 dibagi 10 pangkat 3. Nah, dengan menggunakan sifat eksponen yang A pangkat M dikali B pangkat M sama dengan A dikali B dipangkatkan M, sehingga kita mendapatkan 12 dikali 5 kali 2 dipangkatkan 4 dibagi 10 pangkat 3. 5 kali 2-nya bisa kita kalikan, kita dapatkan 10, jadi 12 dikali 10 pangkat 4 dibagi 10 pangkat 3. Nah, dengan menggunakan sifat eksponen juga nih, yang A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, di sini ada 10 pangkat 4 dan 10 pangkat 3. Berarti kita bisa mengurangkan pangkatnya menjadi 12 dikali 10 pangkat 4 dikurang 3 sama dengan 12 dikali 10 pangkat 1. Jadi kita peroleh hasilnya 120. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah soal yang dimana pada soal tersebut diketahui 6 faktorial ditambah 7 faktorial ditambah 8 faktorial itu sama dengan 2 pangkat X dikali Y. Pertanyaannya, maka nilai dari X ditambah Y adalah... Oke, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama itu kita tuliskan kembali
persamaan yang diketahui, yaitu 6 faktorial ditambah 7 faktorial ditambah 8 faktorial sama dengan 2 pangkat X dikali Y. Oke, maka sekarang tugas kita adalah mengotak-atik persamaan di ruas kiri agar bentuknya menjadi seperti di ruas kanan itu, 2 pangkat X dikali Y. Nah, maka ruas kiri dapat kita ubah bentuknya seperti ini. Nah, selanjutnya karena sama-sama punya faktor pengali 6 faktorial, maka 6 faktorial bisa kita keluarkan sehingga menjadi seperti ini. Selanjutnya kita operasikan yang di dalam kurung sehingga menjadi 6 faktorial dikali 64. Selanjutnya 64 bisa kita ubah ke dalam bentuk 2 pangkat. Nah, 64 ini adalah 2 pangkat 6 ya, sehingga 6 faktorial dikali 2 pangkat 6. Selanjutnya kita jabarkan 6 faktorial ini menjadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 2 pangkat 6. Selanjutnya kita jabarkan lagi bilangan yang memiliki faktor pengali 2 sehingga menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita operasikan bilangan yang berbasis 2 sehingga menjadi seperti ini, 3 kali 5 kali 3 dikali 2 pangkat 10. Nah, selanjutnya ini menghasilkan 45 kali 2 pangkat 10. Jadi 10 sebagai X dan 45 sebagai Y. Sehingga kita ketahui nilai X sama dengan 10 dan Y sama dengan 45. Jadi nilai X ditambah Y sama dengan 10 ditambah 45 sama dengan 55. Maka jawabannya adalah C. Oke, bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, jadi pembahasan selanjutnya kita akan membahas soal tentang peluang, di mana terdapat 3 bola diambil dari sebuah kotak yang berisi 3 bola merah dan 2 bola putih. Misalkan B menyatakan kejadian terambilnya 2 bola merah dan 1 bola putih, dan PB menyatakan peluang kejadian B. Nah, berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q yang benar? Nah, di sini kita tahu bahwasanya rumus dari peluang kejadian itu sendiri adalah PB sama dengan NB per NS, yang dimana NB adalah banyaknya kejadian dan NS adalah banyaknya seluruh kejadian. Nah, pada soal ini kita dapat mengetahui bahwa banyaknya bola merah yaitu 3, sedangkan yang diambil adalah 2. Sehingga kita dapat menggunakan rumus kombinasi yaitu 3 kombinasi 2, sedangkan untuk bola putih kita dapat mengetahui bahwa jumlahnya yaitu 2, dan yang terambil hanya 1, sehingga dapat dituliskan 2 kombinasi 1. Kedua kombinasi tersebut kita kalikan untuk mendapatkan hasil NB. Selanjutnya, untuk NS kita dapat melihat banyaknya jumlah seluruh bola dan banyaknya bola yang terambil. Yang dapat kita tuliskan yaitu 5 kombinasi 3, lalu masukkan ke rumus peluang sehingga mendapatkan hasil seperti berikut. Nah, di sini kita mendapatkan hasil PB yaitu 3/5, yang dimana 3/5 itu lebih besar daripada 3/10, sehingga jawaban yang benar yaitu A, P lebih besar daripada Q. Halo teman-teman, kali ini kita punya soal yaitu jumlah akar-akar persamaan mutlak X kuadrat dikurangi 2 kali mutlak X dikurangi 3 sama dengan 0 sama dengan titik. Nah, untuk pembahasannya itu seperti ini. Jadi kita misalkan mutlak X itu sama dengan P. Selanjutnya P kuadrat dikurangi 2P dikurangi 3 sama dengan 0. Kita temukan faktornya yaitu P-3 dikali P plus 1 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan nilai P sama dengan 3 dan P sama dengan negatif 1. Nah, untuk P sama dengan negatif 1, ini tidak memenuhi karena mutlak itu selalu positif dan nilainya karena negatif jadi tidak memenuhi. Selanjutnya P sama dengan 3, mutlak X sama dengan 3. Itu artinya X
bisa sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 3. Jadi, X1 ditambah X2, akar-akarnya, jumlah akar-akarnya itu X1 ditambah X2 sama dengan 0. Karena 3 ditambah negatif 3 sama dengan 0. Oke, jadi jawabannya D. Udah bukan? Semoga bermanfaat. Still a fan even though it's salty. Hate to see you with some other boy, know you happy. Hate to see you happy if I'm not the one driving. I'm so mature, I'm so mature, I'm so mature. Got me a doubt just to tell me that